Oke, selamat pagi ya. Saya melanjutkan ya materi yang disampaikan oleh Bu Padmasari ya mengenai mungkin kemarin Bu Padmasari sudah ngasih materi ya. Mungkin saya tinggal melanjutkan aja. Mungkin kita bahas masalah pondasi dalam ya. Jadi nanti kalau kemarin mungkin pondasi dangkal sudah diberikan Pak Masari, jadi ini saya masuk ke materi pondasi dalam ya. Dan saya bacakan aja teorinya, jadi mungkin nanti materinya mungkin bisa saya kopikan nanti ya. Jadi ini, apabila pondasi dangkal ya sudah tidak mampu memikul beban struktur bangunan karena tidak memenuhi kriteria daya dukung dan penurunan, maka pilihan selanjutnya ya adalah pondasi dalam ya. Jadi nanti misalnya kita udah merencanakan dengan pondasi dangkal ternyata tidak mampu ya daya dukungnya maupun penurunannya yang akan terjadi ya lebih besar ya. Jadi dari yang diizinkan, maka perlu kita merencanakan dengan menggunakan pondasi dalam atau deep foundation ya. Selain itu juga mungkin ada alasan-alasan ya dalam pemilihan pondasi dalam ini ya. Misalnya tanah lapisan ya di atas ya lunak ya, atau beban strukturnya terlalu besar ya. Mungkin pondasinya mungkin memerlukan dimensi. Kalau memakai pondasi dangkal mungkin memerlukan ya dimensi yang terlalu besar ya, sehingga tidak ekonomis lagi kalau memakai pondasi dangkal ya, sehingga kita menggunakan pondasi dalam. Kemudian juga misalnya tanah lapisan atas mudah tergerus ya, jadi mudah runtuh misalnya tanah bagian permukaan, sehingga kita perlu menggunakan pondasi dalam ya. Kemudian pondasi harus masuk ke dalam air misalnya ya, jadi masih ada permukaan air ya, atau bagaimana, atau ada mungkin air tanahnya juga terlalu dekat dengan permukaan tanah ya, sehingga nanti kita perlu menggunakan pondasi dalam ya. Kemudian harus memikul beban ya, uplift ya, jadi ada gaya tekanan air ke atas atau gaya uplift yang sangat besar ya, sehingga kalau misalnya kita pakai pondasi dangkal bisa terangkat ya, makanya pakai pondasi dalam ya, dengan diharapkan tekanan upliftnya itu tidak akan mengakibatkan kerusakan bangunan yang dipikul pondasi ya. Kemudian harus memikul beban horizontal atau lateral yang besar ya, jadi misalnya ada beban horizontal atau lateral yang besar, sehingga kita perlu menggunakan pondasi dalam ya. Kemudian di sekitar pondasi misalnya juga diadakan penggalian. Jadi di sini misalnya di dekat bangunannya akan kita dirikan nanti, misalnya di situ dilakukan penggalian tanah yang cukup dalam, sehingga nanti kalau pondasi dangkal kemungkinan bisa mengalami keruntuhan ya, akibat daripada posisi pondasi sendiri misalnya dibandingkan dengan tanah yang digali tadi ya. Kemudian pondasi dalam melimpahkan beban atau sebagian beban struktur ya ke lapisan tanah keras ya. Jadi nanti ini ya, fungsi dari pondasi dalam tadi adalah melimpahkan nanti ya beban ya sebagian ya atau seluruh ya struktur bangunan ya ke lapisan tanah keras yang lebih dalam ya. Kemudian pondasi dalam ini biasanya sampai kedalaman ya bisa 15 meter atau lebih ya, bisa juga misalnya sampai
45 meter ya, sehingga nanti kita memerlukan pondasi dalam ya. Kemudian untuk klasifikasi pondasi dalam ya, klasifikasinya oke, klasifikasi pondasi dalam ya. Nanti pengelompokan pondasi ya sangat beragam tergantung pada dasar kriteria pengelompokannya ya. Bahkan ada nama yang sama untuk pondasi yang berbeda, atau sebaliknya nama berbeda untuk menyebut pondasi yang sama ya. Pondasi dalam nanti atau deck foundation dapat dikelompokkan menjadi di sini ada beberapa ya kelompok ya, yaitu yang pertama adalah kelompok tiang. Jadi nanti pondasi tiang ya. Jadi nanti atau pile foundation ya. Kemudian ada pondasi sumuran ya. Pondasi sumuran atau well foundation ya. Foundation. Kemudian nanti ada pondasi caisson ya. Caisson sebenarnya hampir sama dengan tiang ya, tapi dia dilakukan ya pengecoran di tempat nanti ya. Jadi kalau yang tiang berarti dibentuk terdahulu atau bagaimana, nanti dibentuk seperti itu ya. Itu yang tiang ya. Tiang ini bisa macam-macam nanti ya. Tiang baja, tiang kayu ya, tiang beton ya. Ya, atau ya di sini fondasi caisson ya, atau caisson foundation ya. Kemudian nanti jenis-jenis fondasi dalam ya. Ini klasifikasinya tadi ya. Kemudian nanti jenisnya. Itu nanti pile atau tiang ya. Ya, tiang ya. Ini bisa pracetak ya, bisa nanti dicetak duluan ya, atau dipancang ke dalam tanah ya. Jadi ini yang tiang ini adalah dicetak duluan nanti ya. Jadi sebelum
apa namanya, nanti dicetak ya. Jadi nanti pracetak sebelum dilakukan ya. Jadi nanti dipasangnya ke dalam tanah ya, dipancang ya. Nanti dipancang ke dalam tanah ya. Kemudian yang kedua nanti ada drilled ya, shaft ya. Tulis saja. Ini adalah dibor ya, nanti dibor. Jadi nanti dibor dulu ya. Jadi tiang nanti sebelum apa namanya dibuat lubang ya, dibor dengan lubang silindris biasanya ya. Biasanya dibuat lubang ya dengan ukuran nanti sesuai dengan ukuran daripada ukuran tiangnya nanti ya, atau nanti hasilnya biasanya diisi nanti dari bor ini nanti diisi bisa dengan tulangan dulu kemudian dicor dengan beton ya. Jadi dibor lubang ya. Lubang ya. Dibor ya. Lubang silindris ya. Silindris. Dipasang tulangan dan dicor beton ya. Dipasang tulangan dan dicor beton nanti ya, cor beton. Nah, ini yang apa namanya drilled shaft ya. Kemudian nanti ya, yang tadi adalah yang caisson tadi ya. Berikutnya jadi file ini drilled, kemudian caisson ya, atau caisson. Itu nanti ya kotak box atau silindris ya dimasukkan ke dalam tanah ya. Caisson ini yaitu kotak atau box atau silinder nanti dimasukkan ke dalam tanah dan diisi dengan beton ya. Jadi nanti kalau tadi bor tadi dibuat bor kemudian masukin tulangan, tapi kalau ini nanti ya caisson ini cukup nanti dibuat ya kotak atau nanti berupa box atau bentuk silindris ya, nanti dimasukkan ke dalam tanah dan diisi dengan beton juga ya. Atau box ya, atau silindris. Ya, atau silinder aja ya, nggak usah pakai bahasa Inggris. Silinder ya, dimasukkan ke dalam sana
dilakukan ke dalam tanah dan diisi dengan beton ya. Dan diisi dengan beton. Jadi kalau ini tanpa tulangan ya, tapi dia berupa silinder ya, berbentuk silinder ya, tumpok. Kemudian jenis lain dari pondasi dalam ya, pondasi dalam yaitu yang pertama adalah mandrel driven cell ya. Nah, di sini untuk mandrel driven cell ini adalah nanti sel baja tipis dipancang ke dalam tanah, jadi nanti ada bisa berbentuk nanti ya, bentuknya bisa silinder maupun kotak ya, jadi berupa sel atau baja yang tipis ya. Jadi biasanya baja kemudian dimasukkan ke dalam tanah dan diisi dengan beton ya, jadi nanti ini yang mandrel driven cell, jadi nanti dimasukkan dulu ya bajanya tadi, sel baja tadi ya, dimasukkan, kemudian nanti diisi dengan beton bertulang ya. Jadi nanti sini adalah sel baja, baja tipis ya, baja tipis dipancang ke dalam tanah dan diisi dengan beton. Dan diisi dengan beton. Jadi nanti dipasang pancang ya sel bajanya ya, yang baja tipis ini, kemudian baru diisi dengan beton ya. Kemudian yang kedua nanti ada auger cast pile ya. Ya, auger cast pile. Nah, ini adalah nanti dibor ya, atau dibuat lubang bor ya, silindris dengan hollow system ya, auger, dan kemudian digerot melalui lubang auger, sedang auger secara perlahan ditarik, jadi nanti ini augernya ini nanti dimasukkan ke dalam tanah ya, auger tipis ini nanti, kemudian nanti diisi beton juga, cuma nanti auger cast pile-nya ini diambil ya, jadi dimasukkan nanti dia
augernya diambil ya, jadi yang masuk adalah cuma betonnya nanti ya, yaitu dibor ya, lubang silinder ya, lubang silinder ya, dengan hollow stem ya, auger, dan kemudian dimasukkan beton melalui lubang auger ya, sedang auger secara perlahan ditarik ya. Diisi di ini atau di sini di grot ya, atau grot, maksudnya grotting atau grot ya, daripada beton tadi ya, atau campuran ya semen dengan pasir dan kerikil, grotting di sini di grot ya, atau masukkan beton tadi ya melalui lubang tadi ya, dan ya auger secara perlahan ya ditarik ya, dan augernya secara perlahan ditarik ya. Kemudian yang ketiga ada pressure ya, injected ya, voting ya, beton dicor di tempat ya, dan ditumbuk ke dalam tanah dengan drop hammer. Jadi nanti dipadatkan dengan hammer ya, jadi nanti jadi dicor di tempat ya, pressure ya, pressure ya, injected ya, voting ya, jadi nanti beton dicor di tempat ya, beton cor di tempat dan ditumbuk dengan ke dalam tanah, ditumbuk ke dalam tanah ya, dengan drop hammer dengan ya drop hammer ya. Ya, ini ya, jadi tadi jenis fondasi yang ada sebelumnya, kemudian jenis yang lainnya lagi ya, sebenarnya hampir mirip-mirip aja ya, dari cor tempat ya, ada yang menggunakan auger ya, ada yang menggunakan nanti jadi yang menggunakan baja tipis ya, jadi nanti
Jadi semuanya nanti ini adalah, dan rata-rata yang ini adalah jadi dicor di tempat ya, jadi semuanya nanti dimasukin apa namanya beton dengan beton ya. Jadi rata-rata ini adalah jadi langsung menyiapkan beton dan langsung dimasukkan ke dalam apa namanya tadi ya, ada yang menggunakan pipa, ada yang menggunakan nanti auger ditarik ke atas ya, kemudian ada yang dicor di tempat. Jadi ini yang untuk jenis-jenis apa namanya yang lainnya. Kalau yang sebelumnya tadi ada yang ya dicetak di tempat ya, apa dicetak. Jadi sebelum dipancang ya sudah disiapkan dulu tiang panjangnya, tiang betonnya, ya baru nanti dilakukan pemancangan. Ya, jadi nanti dipracetak atau dicetak duluan ya. Oke, ini adalah tadi kita masih mengulas masalah ya, bentuk-bentuk daripada fondasi dalam tadi ya. Jadi nanti untuk nanti selanjutnya nanti pengaruh beban dan sebagainya mungkin nanti terhadap fondasi dalam itu sendiri ya. Jadi tadi baru mengetahui ya, nanti yang akan digunakan itu nanti adalah jenis yang mana ya. Nanti untuk fondasi dalam itu banyak macamnya ya. Jadi nanti tergantung dari pelaksanaannya nanti tersedia peralatan dan sebagainya ya. Nanti karena di dalam apa namanya untuk pelaksanaan itu banyak nanti ya diperlukan apa namanya peralatan ya. Jadi nanti untuk merealisasikan tadi ya dari madrel driven ya, kemudian auger ya, KSPL ya, kemudian pressure injected putting ya, itu nanti ya banyak ya alatnya yang bisa digunakan, yaitu nanti seperti menyiapkan ya nanti untuk melakukan pelaksanaan itu ya perlukan peralatan nanti termasuk tadi ya derek dan sebagainya nanti ya, berarti nanti perlu crane dan sebagainya. Jadi nanti nanti bisa untuk pelaksanaannya bisa ini mungkin bisa nanti saya fotokopikan nanti ya untuk jenis-jenis tadi. Di sini sebenarnya dijelaskan semua, cuma mungkin kalau saya menjelaskan di sini mungkin susah ya. Jadi nanti intinya sudah ada, nanti bisa difotokopi ya. Nanti saya fotokopikan nanti untuk jenis pondasi-pondasi yang ada tadi. Oke, selanjutnya mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Jadi nanti di sini untuk berikutnya adalah pelimpahan beban ya. Jadi nanti Division tahun 1989 mengatakan bahwa dari 1929 sampai 1949 perencanaan pondasi masih menggunakan aturan ya, bila ragu-ragu tentang pondasi maka gunakan pondasi tiang ya. Jadi nanti di sini ada penjelasan bahwa kalau masih ragu-ragu menggunakan pondasi yang dangkal, maka di sini dianjurkan atau ragu-ragu menggunakan pondasi dangkal ya, mungkin maka sebaiknya menggunakan pondasi tiang ya. Kemudian di sini dapat diketahui bahwa kondisi dalam ya lebih realistis dan mempunyai daya dukung yang lebih besar ya. Jelas karena kedalamannya sendiri mencapai kedalaman tanah keras ya, tentu mempunyai daya dukung yang sangat besar ya. Kemudian perencanaan didasarkan terutama pada pengalaman ya, akal sehat dan rumus empiris pemancangan ya. Jadi nanti bisa menggunakan rumus empiris ya dalam
merencanakan suatu pondasi dalam ya. Yang kadang pada pondasi dalam terjadi overboard, sedang pondasi yang lain underboard ya. Jadi nanti bisa mengalami kenaikan ya, atau pengaruh daripada pondasi itu sendiri ya. Kemudian ada juga yang turun ya, atau ke atas, naik ke atas atau menyembul ke atas atau ke bawah ya. Selanjutnya ya, tahun 1950 penelitian pengembangan yang lebih mendalam terus dilakukan sehingga tingkat ya ketidakpastian berkurang dan prediksi daya dukung menjadi lebih realistis ya. Kemudian berdasarkan persamaan daya dukung ya, ini dapat perencanaan pondasi menjadi ekonomis dan realistis ya, dan realistis ya. Namun demikian, perilaku pondasi dalam masih belum sepenuhnya dimengerti sehingga ketidakpastian masih ada dalam analisis dan perencanaan ya. Kemudian selanjutnya klasifikasi ya, beban kerja ya. Struktur dapat memberikan beban normal ya, nanti beban yang bekerja pada pondasi tiang ya, dan ada beban normal, beban nanti ada geser, momen dan torsi ya, atau ya perputaran nanti ya, putar pada pondasi ya. Kemudian dalam perencanaan pondasi dalam dikelompokkan dua kategori ya, beban aksial dan beban lateral ya. Jadi nanti di dalam klasifikasi beban bekerja ya, nanti beban yang bekerja pada pondasi dalam ya, nanti ada yaitu beban aksial dan beban lateral ya. Jadi maksudnya di sini ada nanti beban aksial ini adalah beban vertikal ya. Jadi nanti yang terjadi pada pondasi tiang itu sendiri. Jadi nanti pada tengah-tengah tiang itu ya, disebut pondasi beban aksial pada tengah-tengah daripada tiang ya. Kemudian beban lateral atau beban horizontal. Jadi nanti kemungkinan ada dua beban ini yang akan bekerja ya. Beban aksial adalah beban yang bekerja sejajar dengan sumbu pondasi ataupun di tiang, sedangkan beban lateral ada beban yang bekerja tegak lurus ya, sumbu. Jadi nanti tegak lurus berarti berada arah horizontal atau lateral ya, itu ya. Kemudian ya, sehingga beban aplit dan beban vertikal ya dari struktur merupakan beban aksial ya. Jadi nanti aplit ya, jadi nanti ada tekanan air ya, kemudian nanti selain itu ya ada ya beban vertikalnya ya, itu nanti merupakan suatu beban aksial. Sedangkan gesernya, jadi nanti ada gaya gesernya itu sebagai dan momen ya, merupakan beban lateral ya. Jadi nanti ada ya timbul momen dengan adanya gaya horizontal ya atau gaya geser ya, itu merupakan nanti beban lateral. Dan torsi terjadi biasanya jarang terjadi pada pondasi dalam, jadi torsinya biasanya diabaikan ya. Kemudian untuk pelimpahan beban ya aksial pada tanah ya,
ya pada tanah. Pondasi dalam ya melimpahkan beban ya pada tanah melalui dua mekanisme ya. Jadi nanti dari tiang tadi ya melimpahkan ya beban aksial tadi ya pada tiang. Di sini ada dua ya mekanisme ya. Ini pada nanti ada dua mekanisme. Ya, nanti mekanisme adalah pertama adalah berdasarkan gesekan ya. Jadi gesekan daripada tiang ya. Jadi nanti yang pertama adalah berdasarkan gesekan. Ya, jadi nanti gesekan daripada tiangnya sendiri ya terhadap tanah ya, gesekan. Jadi di sini karena pelimpahan beban aksinya pada tanah, jadi nanti terhadap tanah tentunya. Dan kekuatan ya. Jadi nanti ini adalah gesekan ya pada tanah. Kemudian yang berikutnya adalah nanti berdasarkan ini atau gesekan pada tanah ini adalah disebut dengan ya skin friction. Skin friction. Friction. Kemudian berdasarkan nanti adalah kekuatan ujung ya. Kekuatan ujung tiang ya. Atau di sini di end bearing ya. Bearing. Jadi berarti nanti yang akibat gaya aksial tadi, beban aksial tadi menimbul pada tiang itu terhadap tanah menimbulkan nanti friction ya, skin friction dan juga end bearing atau tahanan ujung, kekuatan ujung tiang ya. Dan nanti bisa kita lihat ya. Jadi intinya nanti kita apabila menghitung kekuatan daya dukung tiang ya, berarti nanti yang kita tinjau adalah gesekan ya pada tanah atau skin friction dan kekuatan ujung tiangnya ya. Jadi nanti bisa kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Misalnya ini tiang yang masuk ke dalam tanah. Ini adalah tiang ya. Jadi nanti ada perlawanan di sini. Yang skin tadi ya atau ya gesekan tadi ya.
bisikan tanah tadi. Atau skin friction tadi ya. Nah, kemudian nanti juga di sini ada yang ujung tiangnya tadi. Jadi nanti di sini ada 2 ya. Nanti untuk menghitung ya. Ini saya kedalamannya D-nya ya. Dalaman tiang ya. Jadi ini adalah tiang pancang ya. Kemudian nanti di sini ada berat tiang sendiri ya. Jadi biasanya simbol WF ya. Kemudian di sini nanti ini adalah W, ini adalah berat tiangnya. Jadi nanti WF itu adalah weight of foundation atau berat tiang. Berat tiang atau berat pondasi ya, berat tiang atau pondasi ya. Berat pondasi ya. Kemudian nanti ada skin friction tadi. Ini yang skin friction ya. Ya, itu biasanya apa namanya? Di simbolnya adalah PS ya, atau PS. Kemudian nanti yang ini ada end bearing. End bearing tadi biasanya bisa PE atau juga ada yang menggunakan nanti PT ya. Ya, jadi nanti dari sini ya, nanti jadi misalnya ini nanti beban aksialnya tadi adalah P ya. Ya, maka dari dasar-dasar perumusan daya dukung ya, jadi nanti dasar-dasar perumusan daya dukung ya. Jadi dari sini tadi dasar-dasar perumusan daya dukung. Ya, jadi nanti dalam daya dukung ya, geseran dan daya dukung ujung tadi ya, skin friction dan end bearing tadi ya, pada dasarnya berbeda dalam pola ya resistensinya, sehingga nanti pembahasannya perlu dipisah ya. Secara garis besar daya dukung neto ya nanti ya sama dengan nanti daya dukung neto atau izin nanti ya, atau izin ya, nanti biasanya adalah PA sama dengan nanti P ultimate dibagi dengan SF atau F ya, ada yang menggunakan F. F adalah angka keamanan. Nah di sini tadi ya ada PS ya, ini tadi PS ya, kemudian nanti ya, atau nanti PT atau PE ya, jadi nanti PE atau PT. Ya, jadi PS
tambah PT dikurangi WF, ya, dibagi dengan F, ya. Jadi nanti mengurangi ya berat sendiri daripada pondasi tadi, mengurangi ya. Jadi di sini adalah nanti yang ini adalah perlawanannya ya. Jadi yang hitungan ini adalah, sehingga nanti kita anggap, jadi yang kita hitung ini nanti adalah perlawanan tanahnya ya. Jadi hingga daya dukung itu maksudnya adalah kemampuan tanah ya. Tanah ya menerima beban melalui pondasi tadi ya, sehingga nanti berat pondasi sendiri nanti mengurangi ya daripada perlawanan daripada tanahnya ini ya. Ini daya dukungnya ya, daya dukung tanahnya itu. Oke. Ini kita hapus ya. Kemudian nanti juga ada yang nanti PT tadi ya. Jadi nanti persamaan di atas dapat disederhanakan dengan mengambil daya dukung ujungnya ya, PT-nya ya adalah dikurangi dengan WF. Jadi nanti ya, nanti bisa ya kita PT aksen nanti sama dengan nanti PT min WF ya. Ya, jadi boleh seperti itu ya, sehingga nanti PA-nya tadi adalah sama dengan PU tadi, PU ultimate ya, dibagi F sama dengan nanti berarti PT aksen plus PS per F ya, ya. Kemudian dengan memasukkan harga daya dukung geseran dan daya dukung ujung, maka persamaannya menjadi ya. Jadi nanti PA itu bisa jadi ya dengan memasukkan ya daya dukung ujung dan persamaan ya, daya dukung geser dan ya geseran, daya dukung geseran dan daya dukung ujung ya, maka rumusnya menjadi ya, maka persamaan menjadi ya, menjadi nanti PA sama dengan ya Q ya, satu aksen kali AT ya ditambah sigma ya FS dikalikan dengan AS dibagi dengan F. Nah, di sini nanti ada PA. PA adalah beban aksial izin ya. Jadi nanti di mana jadi PA sama dengan ya beban aksial izin
Jadi maksudnya nanti beban yang ada itu jangan sampai melebihi daripada ke kanan daya dukung tanahnya nanti ya. Jadi ini yang diizinkan ya. Kemudian PT adalah daya dukung ujung. Tadi PT adalah daya dukung ujung. Kemudian PS daya dukung geseran. Daya dukung geseran. Friction tadi ya. Kemudian nanti WF berat pondasi. Kemudian kita ada dukung ujung neto di aksen T. Adalah daya dukung ujung. Daya dukung ujung neto atau izin ya. Kemudian AT adalah luas mampang ya. Nanti ada AT adalah luas penampang ujung di pondasi ya. Mungkin saya pindah aja di sini. Jadi nanti AT adalah luas ya penampang ujung pondasi. Penampang ujung pondasi. Kemudian FS adalah daya dukung geser ya, atau unit skin, daya dukung geser. Kemudian AS luas geseran. Jadi nanti luas geseran pada keliling tiang itu ya, sepanjang tiang ya. Atau luas geseran pondasi ya. Pondasi dan tanah ya. Jadi pondasi dan tanah geserannya. Kemudian F adalah angka keamanan. Ya, kita tadi udah tahu ya. Tadi ada daya daya dukung ujung, daya dukung geseran ya. Tidak akibat daripada beban aksial tadi ya. Nah, kemudian nanti untuk beban uplift ya. Jadi nanti uplift atau daya ke atas ya. Itu nanti P uplift ya.
A ya, sama dengan nanti WF ya, ditambah dengan sigma Fs kalikan dengan AS ya, dibagi dengan F ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk angka keamanan ya, angka keamanan F tadi tergantung banyak faktor ya, antara lain mungkin jenis dan ya kepentingan dari struktur sendiri ya, kepentingannya untuk apa ya, kemudian tingkat keberagaman tanahnya seperti apa bentuknya ya, kemudian ketelitian penyelidikan tanah, kemudian jenis dan jumlah pengujian tanah, jadi nanti mempengaruhi terhadap angka keamanan semuanya. Ada atau tidaknya uji pembebanan ya, jadi biasanya kalau bangunan besar biasanya dilakukan uji pembebanan ya. Kemudian kontrol kualitas dan pengawasan pelaksanaan konstruksi ya. Kemudian peluang terjadinya beban rencana selama umur bangunan atau umur struktur ya. Jadi nanti selama umur bangunan itu ya terjadi beban rencananya atau bagaimana seperti apa nanti bisa ditinjau nanti ya. Kemudian untuk menentukan angka keamanan F, bangunan dikelompokkan ke dalam kategori ya. Jadi nanti ada bangunan monumental ya atau monumental ya. Itu umurnya biasanya lebih dari 100 tahun ya, itu kalau bangunan monumental ya. Kemudian ada permanen itu umurnya biasanya 25 sampai 100 tahun. Dan sementara ya atau temporary umurnya biasanya kurang dari 25 tahun ya. Sedangkan faktor lain ya dapat dikelompokkan ke dalam kelompok, jadi nanti ada yang good control atau baik kontrolnya, kemudian ada normal kontrol dan poor kontrol, ada kontrolnya yang normal, ada yang kontrolnya jelek ya, tergantung pada kondisi penyelidikan tanah ya, keberagaman kondisi tanah di lapangan, kemudian juga pengawasan selama pelaksanaan ya. Kemudian berdasarkan faktor-faktor di atas, maka nanti dapat dibuat pedoman ya sebagai berikut. Jadi nanti ada pedoman untuk menentukan ya angka keamanan tadi ya. Jadi di sini ada tabel ya, dan saya hapus saja. Ada tipikal angka keamanan pondasi dalam ya. Jadi nanti sini ada klasifikasi struktur. Kemudian nanti ada peluang kegagalan yang diperbolehkan. Kegagalan yang diperbolehkan ya, diperbolehkan. Kemudian di sini angka keamanan ya, rencana.
angka keamanan desain atau rencana. Jadi nanti di sini apa namanya, untuk yang jelek ya atau poor ya, poor itu nanti di sini 0,5 ya. Berikan IE 0,5. Kemudian nanti di sini ada yang ya baik atau good ya. Ada yang normal, ada yang poor ya. Jadi nanti ada yang good, ada yang normal, ada yang poor ya. Jadi nanti ini yang apa namanya, yang poor nanti poor tadi ya. Ya, nanti kontrol ya, kontrol, nanti ada kontrolnya. Nanti ada kontrol. Ada kontrol. Ada kontrol. Ini ada poor. Nanti ada yang monumental. Nah ini nanti sini adalah E1E 0,5. Baik adalah 2,3. Kemudian sini 3. Kemudian 3,5. Ini sangat jelek nanti ada juga, jadi nanti ini adalah jelek, sangat jelek nanti masih ada. Kemudian permanen. Satu E04 ya. Ini 2, kemudian 2,5, kemudian 3. Kemudian temporary atau sementara. E03. Ini adalah 1,4, 2. Sini 2,3 ya. Jadi angka keamanan ini nanti ya, pengambilan tergantung dari strukturnya sendiri nanti ya, sebagai apa, klasifikasi strukturnya tadi ya, monumental ya, atau permanen atau sementara ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi untuk masalah ya, angka keamanan.
Selanjutnya nanti ya, perbandingan pondasi tiang dengan pondasi dalam lainnya, ya, pondasi tiang tentang daya dukung kelompok tiang, ya, penurunan dan ya karakteristik yang lainnya yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Namun secara garis besar akan dibandingkan dengan pondasi dalam yang lainnya, ya. Jadi nanti di sini perbandingan pondasi tiang dengan ya triplet shape, ya. Perbandingan pondasi tiang dengan pondasi dalam lainnya, dengan pondasi dalam lainnya, ya. Jadi nanti di sini dibandingkan, ya, dengan drip slab, ya. Jadi nanti di sini adalah tiang fail atau tiang dibandingkan dengan nanti drillet sub, ya. Di sini kalau ini adalah ya pracetak, ya, dipancang ke dalam tanah. Nanti ini adalah dicetak duluan atau pracetak dipancang ke dalam tanah. Pracetak dipancang ke dalam tanah. Sedangkan yang di sini adalah cast in situ atau dicor di tempat, ya, in situ. Kemudian nanti bisa kayu, baja, beton, ya, bisa nanti kayu, baja, ya, nanti bisa beton bertulang, ya, atau beton, ya. Kalau ini adalah beton bertulang, ya, ini adalah beton bertulang. Kemudian nanti untuk selanjutnya diameter maksimum, ya, maksimum, ya, 24 in. Kalau ini, ya, diameternya bisa 6 sampai 8 tutup balik nih, feet. 6 sampai 8, ya, diameter feet. Sampai besar, ya, diameter 6 sampai 8 feet, ya.
kemudian digunakan dalam kelompok ya. Jadi bisa, nah ini yang ini adalah tunggal ya. Jadi bisa dia sendiri ya. Kalau ini terdiri dari beberapa tulang, tiang ya, hingga nanti disebut dengan kelompok ya. Jadi untuk apa namanya ya, untuk yang pel atau tiang itu yang digunakan kelompok tiang, biasanya dari beberapa tiang yang dipancangkan, sedangkan yang ya trilet sub itu bisa tiang tunggal, jadi besar, ukurannya bisa besar sekali ya, sampai ya 8 feet itu bisa ada 2 meter lebih ya, 2 meter ya, jadi bisa besar tiangnya ya. Oke, mungkin untuk kuliah pertama saya kira cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan minggu berikutnya. Terima kasih, selamat siang.